Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video saya. Ini Nurul Aulia yang nantinya di sini kita akan bahas bagaimana sih politik Islam di Kazakhstan dengan studi kasus pemindahan ibu kota ke Nur-Sultan. Nah, untuk penjelasannya langsung saja disimak. Sebelum pembahasan lebih lanjut, saya ingin memastikan bahwa teman-teman tahu bahwa pemindahan ibu kota merupakan salah satu cara inovatif untuk membentuk negara atau building states dan karakter bangsa atau national identification. Kebijakan ini merupakan kebijakan besar di mana kebanyakan pemimpin tidak berani untuk melakukan kebijakan pemindahan ibu kota karena resiko yang harus ditanggung seperti mulai dari persiapan finansial, logistik, dan stabilitas politik. Dalam catatan sejarah Islam sendiri, pemindahan pusat peradaban atau pusat pemerintahan ini juga pernah terjadi dari Damaskus Syria dipindahkan ke Baghdad, Irak pada masa dinasti Abbasiyah, karena pada saat itu adalah masa transisi setelah dinasti Umayyah berakhir. Kita belajar pemindahan ibu kota dari Kazakhstan. Kazakhstan merupakan negara di Asia Tengah yang sudah pernah memindahkan ibu kotanya dari Almaty ke Astana. Relokasi ibu kota Kazakhstan tergolong sukses, hanya menghabiskan sekitar 16% dari PDB negara kala itu, sebesar 2,47 miliar dolar Amerika Serikat. Faktor yang mempengaruhi pemindahan ibu kota dari Almaty adalah kepadatan penduduk, letaknya yang kurang strategis karena dikelilingi pegunungan, serta rawan gempa. Faktor lain adalah untuk percepatan pembentukan budaya dan karakter bangsa. Kedekatan geografis Almaty dengan Cina adalah ancaman terhadap aspek politik, kultur, hingga ekonomi Kazakhstan. Awalnya, Astana yang bernama Akmola terpilih sebagai lokasi ibu kota baru pada tahun 1994 yang disahkan oleh Dewan Agung Kazakhstan. Syarat yang dipenuhi yaitu letaknya yang strategis, memiliki kerentanan bencana alam yang rendah, ketersediaan air makanan yang memadai, serta adanya ruang bagi pengembangan kota. Pemindahan ibu kota ke Nur-Sultan juga berhasil menjadi momentum pertumbuhan ekonomi Kazakhstan. Selama hampir 22 tahun sejak relokasi, pertumbuhan investasi di Kazakhstan mencapai sekitar 47 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 660 triliun rupiah dengan persentase kenaikan 10%. Dan tahun 2018 Nur-Sultan menyumbang 9,8% dari PDB Kazakhstan. Dari jumlah penduduk yang awalnya ribuan, sekarang dihuni sekitar 1,1 juta jiwa atau setara 5,9% populasi Kazakhstan. Pada Maret 2018, Nur-Sultan masuk menjadi salah satu pusat keuangan dunia berdasarkan Global Finance Centers Index di peringkat 88, lalu naik ke peringkat 51 pada 2019. Posisi ini menjadi tertinggi di kawasan Asia Tengah dan Eropa Timur. Selain kemajuan ekonomi, ibu kota Kazakhstan juga mendapat penghargaan dari UNESCO sebagai kota perdamaian pada tahun 1999. Hal itu dikarenakan pembangunan Nur-Sultan sukses dari aspek ekonomi, sosial, dan kontribusinya terhadap kebudayaan dunia. Nama Astana juga diganti menjadi Nur-Sultan sebagai bentuk penghormatan terhadap keberhasilan Presiden Kazakhstan yaitu Nursultan Nazarbayev. Pengubahan nama dilakukan pada Maret 2009. Kita belajar pemindahan ibu kota dari Kazakhstan. Nah, teman-teman, hal lain yang menarik dari Nur-Sultan adalah corak bangunan yang disebut-sebut sebagai ikon Freemasonry global dan New World Order atau tatanan dunia baru bagi para penganut teori konspirasi nih. Terutama pada bangunan piramida Palace of Peace and Reconciliation yang menjadi simbol kerukunan antarumat beragama serta menara Beyterek yaitu ikon kota Nur-Sultan sendiri. Namun, di kota ini juga terdapat masjid terbesar kedua di Asia Tengah, yaitu Masjid Hazrat Sultan dengan arsitektur khas Persia. Khazanah peradaban Islam pada bangunan fenomenal di ibu kota ini tampak jelas dari warna dan corak masjid. Masjid Agung ini juga mencerminkan kekuatan Sufi di Kazakhstan. Presiden Nursultan Nazarbayev mengatakan bahwa masyarakat Kazakhstan
tidak boleh melupakan tradisi yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya, yaitu tentang menerima ajaran Islam, sehingga rasa toleransi beragama harus dipertahankan. Pernyataan ini saya pahami dari buku David W. Montgomery berjudul Negotiation Well-Being and Central Asia. Buku ini juga menjelaskan bahwa Presiden Nur Sultan juga memahami bahwa nilai-nilai dan kegiatan keagamaan dapat menuntun kepada kehidupan yang baik. Kazakhstan berpenduduk mayoritas Muslim, namun memproklamirkan diri sebagai negara dengan bentuk pemerintahan republik. Akan tetapi di sisi lain, Kazakhstan tetap ingin mempertahankan identitas keislamannya. Contohnya yaitu tahun 1994, Presiden berkunjung ke kota suci Mekah, tapi di tahun yang sama juga mengunjungi Paus Paulus II di Vatikan. Meskipun beberapa kebijakan pemerintah membatasi ranah gerak Islam di ranah politik, seperti aturan tentang organisasi Islam, namun negara ini sangat menghargai peran Islam dalam pembentukan karakter bangsa yang baik. Nah, dari teman-teman, setelah menyimak penjelasan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa Kazakhstan ini mayoritas penduduknya memang beragama Islam. Namun, Muslim di sana kebanyakan berpikiran moderat, artinya mereka dapat menerima perkembangan zaman serta memiliki rasa toleransi yang tinggi. Hal inilah yang menjadi kunci Islam diperpolitikan sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, Islam juga turut berkontribusi untuk memajukan negara dengan mendukung kebijakan pemerintah dalam pemindahan ibu kota dari Almaty ke Astana, sehingga percepatan pembangunan dan karakter bangsa bisa segera terbentuk dan mampu membawa Kazakhstan menjadi negara yang maju seperti saat ini. Nah, mungkin video ini cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.